Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melanjutkan kajian dari pembahasan syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawi sampai pada hadis yang ke-36, Al-Hadits Sadis wa Thalathun, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengangkat kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan untuknya pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mendapatkan kesulitan membayar hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum,
Mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya, illa nazalat alaihi sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan rahmat Allah, diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di samping orang-orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man bata'a bihi 'amaluhu, barang siapa yang lambat amalnya, lam yusri' bihi nasabuh, maka tidak akan mempercepat nasabnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini mempunyai kedudukan yang besar sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis ini hadis yang agung, mencakup berbagai macam ilmu, mencakup berbagai macam kaidah, mencakup berbagai macam adab-adab. Di dalam hadis ini tadi perkataan Imam Nawawi selesai, maka dalam hadis ini terdapat motivasi atau dorongan untuk kita memberikan hak-hak sesama saudara, sesama muslim. Di dalamnya juga ada anjuran untuk terus menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, membaca, memahami, mengamalkan, dan menyampaikan, mendakwahkan kepada manusia. Inilah kedudukan hadis yang besar dalam hadis yang tadi kita bacakan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-36 dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Poin yang pertama, fadlu tanfisil qulub, keutamaan menolong sesama manusia secara umum atau menolong sesama mukmin secara khusus. Ini mempunyai keutamaan yang besar. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Nabi, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin, barang siapa menolong seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menolongnya, akan membantunya menghilangkan kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. Ingatlah bahwa manusia ini di dunia akan menghadapi segala macam kesulitan-kesulitan, yang ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku menciptakan manusia fi kabadin, ay fil mukabadah, fil umur wa masyaqqi, yaitu menghadapi segala macam kesulitan dunia. Ini surat Al-Balad. Bahwa manusia selama dia berada di dalam dunia ini, dia menghadapi segala macam ujian, cobaan. Nah, yang ini memerlukan apa? Kesabaran. Yang ini memerlukan apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang ini memerlukan apa? Memerlukan kepedulian di antara sesama.
kita harus menolong ya sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin. Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu baik yang berlaku zalim atau yang dizalimi. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu? Bagaimana dengan orang yang zalim wahai Rasul? Bagaimana kami mau menolongnya? Maka Nabi mengatakan tahjuzuhu aw tamna'uhu minadz zulmi fa inna dzalika nasruhu. Menolong orang yang zalim adalah dengan mencegahnya dari berbuat zalim, melarangnya. Ini adalah cara kita menolongnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikian juga orang yang memegang agamanya, yang istiqomah di atas agamanya, tidak berjalan mulus, ada saja yang membencinya. Orang yang mengamalkan tauhid, meninggalkan syirik, mengamalkan sunnah, meninggalkan bid'ah, mengamalkan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, mengamalkan yang halal, meninggalkan yang haram. Orang baik saja ada yang tidak senang. Maka kita butuh apa? Kita butuh support. Kita butuh saling menasehati. Kita butuh untuk menolong yang hak, menolong orang yang berada di atas hak. Karenanya Allah mengatakan wa inistansarukum fid-din fa'alaikumun nasr. Surat Al-Anfal ayat 72. Wa inistansarukum, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam perkara agama, fa'alaikumun nasr, maka wajib atas kalian untuk menolong mereka. Surat Al-Anfal ayat 72. Orang yang menolong manusia, apalagi sesama muslim, apalagi sesama mukmin, untuk menjalankan agamanya, maka insyaallah ta'ala Allah akan menolongnya di hari yang sangat sulit, pada hari kiamat. Di mana hari kiamat Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, inna zalzalatas saa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan nanti di hari kiamat adalah perkara yang sangat besar. Yauma tarawna tadhhabu kullu murdi'atin 'amma arda'at, di mana atau pada hari ibu yang menyusuinya melalaikan dari anaknya yang disusui. Wa tadhu kullu dzati hamlin hamlaha, dan orang yang hamil itu keguguran dari apa yang dikandungnya. Wa tarun nasa sukara, dan engkau melihat manusia itu seperti orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Walakin adzabullahi syadid, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala adalah sangat dahsyat, sangat mengerikan. Ini di antara gambaran dahsyatnya, mengerikannya, betapa sulitnya pada hari kiamat. Surat Al-Hajj ayat 2. Demikian Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan hadis tentang bagaimana manusia nanti dibangkitkan di hari kiamat, di mana Nabi mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Maka Aisyah terheran-heran, bagaimana wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan semuanya tidak memakai pakaian, ya, mereka bisa saling memandang. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, perkaranya itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih menyulitkan, jauh lebih mengerikan daripada hanya sekedar saling melihat. Mereka tidak akan mungkin terpikirkan, dan tidak mungkin terlaksanakan dari apa yang kau gambarkan tadi. Ya,
Masing-masing sibuk dengan perkaranya, masing-masing takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ya yang diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian ini poin pertama. Poin yang kedua, at-taisiru 'alal muhsin. Ini poin pertama, berusaha kita menolong sesama muslim, sesama mukmin. Karena barang siapa yang menolong mukmin atau muslim yang lainnya di dunia, Allah akan menolongnya nanti pada saat yang sangat menyulitkan, yaitu pada hari kiamat. Poin yang kedua, at-taisir 'alal muhsin. Memberikan kemudahan bagi orang-orang yang memiliki hutang. Bagi yang memiliki kelebihan dan bisa memberikan hutang, maka berikan kemudahan bagi mereka. Jangan berbuat zalim, jangan mencari keuntungan dalam pinjam meminjam. Karena ini adalah riba. Tidak boleh, haram. Riba adalah dosa yang sangat besar. Karenanya orang yang bertransaksi riba, dia telah mengumandangkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi mereka yang berhutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Jika dia orang yang berhutang sudah jatuh tempo, misalnya bulan ini harus selesai lunas hutangnya, ternyata dia konfirmasi, dia meminta uzur, dia meminta untuk ditangguhkan karena memang memiliki kesulitan, dan kita memang tahu dia memang orang yang amanah dan memang memiliki kesulitan. Berikan inzar, berikan penangguhan tanpa harus memberikan tambahan. Tidak boleh memberikan tambahan, itu riba sampai kapanpun. Ya, penambahan waktu tidak boleh ditambah bunga. Ya, tambah bunga tidak boleh. Ini adalah pinjam meminjam dalam agama Islam. Sifatnya sosial. Pinjam 10 juta kembali 10 juta, pinjam 100 juta kembali 100 juta. Karenanya Allah mengatakan, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika yang meminjam itu mengalami kesulitan, fa nadhiratun ila maisarah, maka berikan penangguhan agar memudahkan mereka. Surah Al-Baqarah 280. Ya. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Demikian Nabi SAW juga mengatakan, kana tajran yudayinun nas. Pedagang itu ya berhutang kepada manusia. Fa idza ra'a mu'siran qala al-fityanihi, atau pedagang itu meminjamkan uangnya kepada manusia. Jika dia melihat ada kesulitan, maka dia akan mengatakan kepada utusannya, tajawaza anhu, la'allallah an yatajawaza anna fatajawaza anhu. Maka berikan kemudahan kepadanya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, berikan kemudahan kepada diri. Bahkan yang lebih baik dari itu adalah apa? Allah mengatakan, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini kalau mau memberikan yang lebih mudah, ya, kalau nggak bisa mengembalikan hutang, ya sudah diikhlaskan. Ini adalah amalan yang sangat besar. Memberikan penangguhan ini adalah juga sedekah untuk kita. Sedekah yang lebih baik adalah wa anta saddaqu khairul lakum. Bersedekahlah, ya, itu jauh lebih baik in kuntum ta'lamun. Ya, Nabi mengatakan, man anzara mu'siran, barang siapa yang memberikan penangguhan kepada orang yang sulit membayar hutang, awadha anhu, atau dia mengikhlaskan hutangnya, apa kata Allah? Ya,
Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adhallahu Allahu fi dhilli. Allah akan memberikan naungannya pada hari kiamat di naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Inilah ya di antara kemudahan yang Allah janjikan bagi yang mereka memudahkan, bagi mereka yang memudahkan yang lainnya, saudara yang lainnya. Kemudian yang ketiga, satru auratil muslimin. Poin yang ketiga, menutupi aib sesama kaum muslimin. Di mana Nabi mengatakan dalam hadis, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat. Maka hukum asal sesama kaum muslimin yaitu dia harus mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka di antara cara atau wujud cintanya dia kepada sesama kaum muslimin, ketika mendapatkan aib, mendapatkan kekurangan dari saudaranya sesama muslim, doakan yang terbaik. Doakan terbaik agar dia mendapatkan hidayah, agar dia kembali istiqamah. Kalau bisa dinasehati, nasihati dengan cara rahasia, bukan di depan umum, karena ini adalah nasihat yang sesungguhnya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, taghammadni binushika fin firadi wajanni bin nasihata fil jamaah. Tutupilah aibku dengan engkau menasehati aku di dalam kesendirianku, jauhi menasehati diriku di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah keramaian. Lalu beliau mengatakan, fa innan nusha bainan nasi nawun minat tawbihi la ardustima'ah. Sesungguhnya nasihat di tengah keramaian, di tengah-tengah keramaian itu adalah di antara jenis penghinaan yang aku tidak ridha untuk mendengarkannya. Ini antara perkataan emas dari seorang imam besar, Imam Syafi'i rahimahullah. Maka perhatikanlah, siapapun orangnya, siapapun manusia yang dinasehati di tengah forum, di tengah keramaian, maka dia akan tersinggung. Kalau kita mau mendengar apa yang dinasihatkan Imam Syafi'i ini, imam besar, ulama besar, maka hendaknya jauhi menasehati orang. Kita saja tak mau dinasehati di tengah khalayak umum, apalagi orang-orang Islam yang mempunyai jabatan, yang mempunyai kekuasaan. Maka Islam hukum asalnya adalah menutupi aib. Sebagaimana Nabi mengatakan, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau dia tidak pintar, tidak pandai menutupi aib sesama kaum muslimin, maka Allah akan menyingkap aib. Maka Allah akan menampakkan aib. Sesama kaum muslimin harus ditutupi aibnya. Kalau antum melihat ada aib, antum saja yang melihatnya, jangan diumbar, jangan diumumkan, apalagi memprovokasi yang lainnya. Karena ini adalah bukan sikap orang muslim.
bukan sikap seorang muslim yang baik, yang paham tentang agama Islam ini. Ya, karenanya dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar dan memanggil dengan suara yang sangat tinggi, bersuara dengan suara yang lantang, ya ma'syar man qad aslama bilisani wa lam yafidil iman ila qalbihi. Nabi mengatakan di atas mimbar, wahai orang-orang yang Islam dengan lisannya tetapi iman belum masuk ke dalam dadanya. Apa kata Nabi di atas mimbar? La tu'zil muslimin, jangan engkau menyakiti orang-orang Islam. Wala tu'ayyiruhum, jangan engkau menghina orang-orang Islam. Wala tattabi'u awratahum, jangan engkau itu mencari-cari aib mereka. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi muslim, barang siapa yang mencari-cari aibnya saudara sesama muslim, tatabba'a Allahu awratahu, maka Allah akan mencari aibnya. Wa man tatabba'a awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi, barang siapa yang Allah cari-cari aibnya, Allah akan permalukan dirinya walaupun dia ada di dalam rumahnya. Hadis yang sangat mengerikan, hendaknya menjadi renungan bagi mereka yang suka mengumbar aib orang lain, bahkan menjadi keyakinan, bahkan menjadi profesi. Nauzubillah, apalagi menjadi agamanya. Agama Islam tidak membolehkan mengumbar aib sesama kaum muslim. Ini hukum asalnya, hukum asal orang-orang ya Islam atau hak sesama kaum muslimin, tidak boleh. Ya, hukum asalnya tidak boleh kita mengumbar, apalagi orang-orang itu masih baik agamanya, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, sholat Jumat, sholat Id, membantu yang lainnya, ada kebaikannya, maka tidak boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah, sungguhnya orang-orang yang menyukai untuk ya menyebarkan isu keburukan, kejelekan, aib fil ladina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Apa kata Allah? Maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Berbeda halnya jika ada orang yang terang-terangan dengan kemaksiatannya, berbeda halnya dengan orang-orang yang malah bangga dengan kesyirikannya, maka membicarakannya di tengah umum ini tidak termasuk ya, tidak termasuk ancaman-ancaman dalam Al-Quran atau tidak termasuk larangan-larangan dalam hadis, karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain mengatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirin, setiap umatku itu diampuni kecuali mereka yang mujahirin. Siapa mujahirin? Nabi mengatakan mujahirin, orang-orang yang terang-terangan bermaksiat adalah ketika dia melakukan kemaksiatan pada malam hari, lalu Allah tutupi aibnya itu, tapi kemudian pada pagi harinya dia mengatakan saya tadi malam telah melakukan dosa ini, dosa itu, padahal Allah sudah menutupi aibnya. Ternyata dirinya mengumbar, bahkan bangga, bahkan membuat konten atau menyiarkan perkara-perkara aib ini di tengah khalayak manusia. Maka inilah orang mujahirin
yang para ulama tidak mengkategorikan dalam larangan ini. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan adalah satrul muslim nafsah. Hendaknya seorang ketika melakukan dosa jaga tidak menceritakan kepada yang lainnya. Tidak menceritakan kepada yang lainnya. Ya. Karena Allah sudah jaga. Sebagaimana dalam hadis-hadis di antara sahabat ada yang melakukan perzinahan misalnya, lalu Nabi SAW memberikan nasihat, falyastur, ya, man asaba min hadhil qadhurat syai'an falyastur bisatrillah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang keji ini setelah ini, maka hendaknya, kata Nabi, hendaknya dia itu menyimpannya. Hendaknya mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man yubdilana safhatahu taqum alaihi kitabullah. Kalau dia sudah mengumbarnya, kalau dia sudah melaporkannya atas kejadiannya, maka harus diangkat di dalam pengadilan mahkamah dan ditegakkan had. Maka Nabi mengatakan falyastur bisatrillah, hendaknya dia menutupi aibnya sebagaimana Allah sudah tutupi aibnya. Ya, demikian juga Umar mengatakan kepada sahabat yang lain, laqad satarakallah law satarta ala nafsika. Allah telah menutupi aibmu, maka hendaknya engkau menutupi aibmu. Ya, Allah sudah tutupi, maka tutupi. Okay. Hadis diriwayatkan oleh Imam. Kemudian poin yang keberapa? Yang keempat, at-targhibu bit-ta'awuni bi kulli wujuhil khair. Poin yang keempat dalam hadis adalah, dalam hadis terdapat dorongan motivasi untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Semangat kita menolong. Inilah agama Islam. Agama yang menyerukan, memotivasi, mendorong agar kita ini berjiwa sosial yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi. Karenanya orang yang menolong sesama, menolong yang lainnya, Allah akan tolong dia. Allah akan tolong dia. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Ya. Selama itu kebaikan. Selama itu kebaikan menurut Allah dan Rasulnya, selama itu ketakwaan, maka kita tolong. Tapi sebaliknya, jika itu adalah dosa, haram bagi kita menolong. Jika itu membuat permusuhan di antara kita, maka haram kita memberikan pertolongan. Ya. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa 85, barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, pertolongan yang baik, yakun lahu nasib minha, maka dia akan mendapatkan keberuntungan darinya, akan mendapatkan nasib yang baik darinya. Dan waman yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Barang siapa memberikan syafaat yang buruk, pertolongan yang buruk, yakun lahu kiflun minha, maka ini akan menjadi musibah baginya. Ya. Kemudian
Poin yang selanjutnya, yang keberapa? Kelima. Ilmuddin at-tariqul musiru ila daris salam. Ilmu agama adalah jalan menuju kampung keselamatan, yaitu surga. Menuntut ilmu agama adalah cara kita masuk ke dalam negeri keselamatan, negeri keberuntungan, negeri kebahagiaan. Menyampaikan kita kepada kampung yang sebenarnya. Kalau kita ingin pulang kampung yang sebenarnya, kampung yang memberikan kepada kita kebahagiaan, maka cari agama, cari ilmu agama. Semangat kita mencari ilmu agama. Karenanya Nabi dalam hadis mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Berjalan di sini bisa bermakna yang sebenarnya berjalan kaki. Jalan kaki dari rumah ke sini untuk menuntut ilmu agama. Bukan sembarang ilmu, menuntut ilmu agama, ya. Atau secara makna yang majazi, kita belajar, kita membaca, kita mendengarkan kajian. Ini juga masuk ke dalam berjalan dalam rangka mencari ilmu agama. Orang yang mau mencari ilmu agama, maka akibatnya adalah surga. Allah akan mudahkan dia mendapatkan surga. Kemudahan ini diterangkan oleh para ulama, yaitu maksudnya adalah mudah dalam mencari ilmu itu sendiri. Mudah dalam mencari ilmu itu sendiri. Ilmu agama itu sendiri. Kita belajar Al-Quran, maka dia dimudahkan untuk memahami Al-Quran. Kita membaca hadis, maka Allah mudahkan dia memahami hadis. Kita belajar fikih, maka Allah mudahkan dia mempelajari fikih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Ya. Ini kemudahan. Atau kemudahan dia mendapatkan hidayah mengamalkan ilmu. Ini makna yang kedua, kemudahan. Jadi makna yang pertama apa? Kemudahan dalam memahami ilmu. Kedua, kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Yang ketiga adalah kemudahan dalam masuk ke dalam surga. Ini ilmu ya ikhwan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, kullul ulumi siwal Qur'an mashghalatun. Semua ilmu-ilmu yang dipelajari oleh manusia itu menyibukkan saja, menghabiskan waktu saja. Illal haditha wa ilmal fiqhi fiddin, kecuali ilmu Al-Quran, kecuali ilmu hadis, kecuali ilmu fikih dalam memahami agama. Semua ilmu kecuali Al-Quran, hadis, fikih. Kata beliau lanjutannya, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Sesungguhnya ilmu yang sebenarnya
yang diterangkan di dalamnya haddatsana telah menceritakan kepada kami yaitu ilmu hadis. Wa masiwadzaka wasawisu syayatin. Selain ilmu Al-Qur'an, hadis, fikih itu banyak was-was syaitannya. Itu berkata siapa? Imam Syafi'i. Ya salam. Subhanallah. Allahu Akbar. Oleh sebab itu belajar agama harus serius, harus semangat. Terutama Al-Quran. Kita berusaha untuk belajar Al-Quran. Dari cara membacanya, kita harus bisa membacanya. Naik level lagi kita, ya, menghafalkannya, lalu mengamalkannya, lalu belajar tafsirnya. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah adakan kajian tafsir Al-Quran, ya, belajar tafsirnya supaya tidak serampangan dalam menafsirkan Al-Quran, ya. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, kemudian dengan sunnah, perkataan sahabat, perkataan tabi'in dengan bahasa. Kemudian juga hadis. Kita luangkan waktu untuk membaca hadis, membaca kalam Nabi, kalam Sayyidil Mursalin. Ya, kalau kita selesai kitab ini, ya nanti banyak kitab-kitab hadis yang lain. Tinggal antum mau yang mana, ya. Tinggal kita belum selesai belajar hadis. Sudah berapa tahun? Belajar Al-Quran berapa tahun? Sampai mati. Kan kita minta ihdinas siratal, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan Al-Quran. Jalan yang lurus adalah jalannya Nabi. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis Nabi. Sampai kapan? Sampai mati. Perkaranya bukan kita sampai di ujung jalan, karena jalannya terlalu panjang, kita jalannya seperti kura-kura. Islam itu jalannya panjang sekali, dan kita terlalu lambat di jalan itu. Kata Syekh Albani, gak apa-apa lambat, yang penting setiap pekan, setiap 2 pekan jangan izin. Setiap 2 pekan, karena ya, mestinya ya siraman rohani itu setiap hari siraman rohani, bukan setiap pekan, apalagi setiap 2 pekan. Yang 2 pekan ini jangan izin kalau bisa, jangan ghaib, jangan absen kalau bisa. Ya, kenapa? Karena ini ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, insyaallah Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, jalannya menuju surga. Kemudian ya, keutamaan berkumpul dalam rangka membaca Al-Quran. Keutamaannya yang pertama adalah turunnya ketenangan. Yang kedua, Allah akan menurunkan rahmatnya. Yang ketiga, dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat, Allah akan memuji-muji orang yang mau berkumpul-kumpul dalam rangka membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, sesungguhnya balasan yang Allah akan berikan itu atas amalan yang kita kerjakan. Sesungguhnya balasan yang Allah akan berikan sesuai dengan amalannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun remeh ringan, dia akan melihat balasan. Barang siapa yang mengamalkan keburukan dosa walaupun kecil, dia akan melihat balasan. Dan nasab seseorang tidak akan mempercepat
Ya. Dan nasab seseorang tidak akan mempercepat amalannya atau pahalanya. Ya, tidak akan mempercepat. Tidak akan mempengaruhi nasab seseorang. Sebaik apapun nasabnya, ya, maka itu tidak akan menjamin amalannya. Tidak akan menjamin amalannya. Karenanya Nabi pernah mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, pelihara diri kalian. Ya, saya tidak akan bisa membela kalian. Wahai Abdi Manaf, pelihara kalian, saya tidak bisa membela kalian. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, pelihara diri kalian sendiri, pelihara diri kalian, dan aku tidak bisa membela kalian. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Safiyah, bibi Nabi, saya tidak bisa membela kalian. Wahai Fatimah, ini siapa Fatimah? Wahai Fatimah, putri Nabi, keturunannya siapa nih? Keturunannya Nabi. Wahai Fatimah, putri Nabi, minta dari hartaku sesuai sekehendak hatimu. Kalau mau minta harta silahkan, saya berikan. Tapi aku tidak bisa membela kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nasab seseorang tidak menjamin apa? Menjamin keselamatan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia termasuk keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak beramal dengan amal kebaikan sama seperti yang lainnya, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi tidak akan bisa menyelamatkan dirinya, atau nasabnya tidak akan menyelamatkan dirinya. Yang dosa tetap dosa, yang syirik tetap syirik, yang maksiat tetap maksiat. Selesai. Jazakallah khair. Baik, sudah selesai. Alhamdulillah. Dan sudah selesai juga poinnya. Ini poin yang terakhir dari hadis yang panjang ini, hadis yang sangat bermanfaat untuk kita. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan poin-poin besar dalam hadis ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat berapa?